Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan. Baik, kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ketemu lagi di musim panas. Masih tetap semangat kan? Alhamdulillah. Istiqomah ya. Mengisi waktu luang yang kita jalani ya, karena Jumat pagi kan biasanya luang ya. Jadi waktu luang itu kalau tidak dimanfaatkan dengan kebaikan, maka akan diisi dengan keburukan ya. Makanya ada satu istilah dalam bahasa Arab itu mal faragh illa mafsadah. Tidak ada waktu luang kecuali dia itu akan mafsadah, akan merusak. Nah, jadi di antara kita mensyukuri nikmat kita adalah memanfaatkan waktu luang ini untuk kebaikan, dan kita datang ke sini untuk sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling belajar ya. Jadi jangan disangka bahwa Bapak yang datang ke sini ini hanya bermanfaat untuk Bapak saja. Bagi diri saya pun ini juga sangat bermanfaat sekali. Ya, kenapa? Khususnya kita yang tinggal di Saudi ini, ya, para dai itu tidak bisa berekspresi bebas, dalam artian kalau kita di Indonesia kan bisa kultum pengajian di mana-mana gitu ya. Kalau di sini kan harus ada tempatnya gitu ya, di sini di Jaliyah tiap Jumat ini. Jadi ini adalah satu hal nikmat yang Allah berikan ya. Kita sama-sama saling memberikan manfaat insyaallah. Bahwa bapaknya hadir, kemudian kitanya juga yang duduk di sini ya, menyampaikan satu ayat, dua ayat penjelasan dari ulamanya seperti apa gitu. Nah, kita lanjutkan insyaallah pembahasannya kitab tauhid dulu ya. Pertemuan yang lalu kita masuk ya ke pembahasan tatayyur ya. Tatayyur ada yang masih ingat sebagai muqaddimah? Apa itu tatayyur, Pak? Mengundi nasib, terus menganggap sial terhadap sesuatu, gejala-gejala sesuatu, sial adanya burung, sial adanya ya benda-benda tertentu, seperti adanya kejutan ini nanti akan seperti ini, kejutan itu nanti akan seperti itu. Nah, yang mana di dalam Islam itu semua adalah ya tidak diperbolehkan meyakini adanya hal tersebut. Hadirin jamaah sekalian ya, lalu kalau misalnya kadang-kadang kita dalam kehidupan itu menemui hal-hal yang serupa, artinya ya, artinya kalau kita mendapati satu hal yang tidak enak misalnya, atau kita mendapati sesuatu yang tidak diinginkan ya, misalnya begini Pak, kita mendapatkan takdir buruk misalnya ya, qadarullah misalnya kita
kecelakaan gitu ya. Ternyata sebelum kecelakaan itu kita melihat misalnya ada burung gagak lewat. Oh, jadi tadi itu tandanya itu ada burung gagak lewat. Jadi kita itu kecelakaan misalnya. Benar nggak seperti itu? Benar nggak? Lalu bagaimana kalau misalnya kita melihat sesuatu, kemudian kita ditimpa keburukan, apa yang kita ucapkan? Betul, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi di dalam pembahasan yang kemarin, ya masih di bab tentang tatoyur, silakan dibuka bukunya bapak-bapak. Halaman 105 di sini disebutkan, kalau kita mendapatkan sesuatu yang buruk, maka di sini kita disunnahkan. Sebagaimana di sini ada hadis dari Nabi SAW, beliau mengajarkan baca doanya itu, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'us sayyiati illa anta, wa la hawla wa la quwwata illa bika. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Jadi hanya Allah yang dapat mendatangkan kebaikan. Wala yadfa'us sayyiati illa anta, dan tidak ada yang menolak keburukan kecuali Engkau. Wala haula wala quwwata illa bika, dan tidak ada daya serta upaya kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Jadi ini diantara sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita jika mendapati sesuatu yang buruk, bukan malah kemudian jadi satu keyakinan, oh berarti kalau ada burung ini lewat nanti celaka, kalau ada suara ini nanti celaka. Jadi Islam memberikan satu buah solusinya adalah seperti itu. Jadi tidak meyakini keyakinan seperti orang-orang di zaman jahiliyah dulu. Nah, juga di sini disebutkan ada hadis ya yang marfu dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu anhu, disebutkan bahwasanya di sini at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Disebutkan bahwasanya tiarah itu adalah syirik. Tiarah adalah syirik. Itu tadi tatoyur itu syirik. Tatoyur itu syirik disebutkan di sini 2 kali. Ya. Dan tiada seorang pun di antara kita ya kecuali telah terjadi dalam hatinya suatu dari hal ini ya, walakinallaha yudhibuhu bitawakkul, hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Nah, di sini ada juga satu keterangan di sini dari Imam Ahmad ya, hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW menjelaskan, mengatakan, barang siapa yang mengurungkan hajatnya karena tiarah, maka dia telah berbuat syirik. Maksudnya apa, Pak? Kita nih misalnya pengen ke Mekah. Kita nih pengen ke Mekah ya. Ternyata mata yang kiri ini kekedutan terus gitu. Takut nanti dapat musibah ini. Ini ada tanda-tandanya ini. Kita mau pergi safar ke Madinah, ternyata ada burung dara yang mampir di atas rumah. Dia bunyi terus, bunyi terus. Wah, ini kayaknya pertanda. Takutnya nanti kalau saya berangkat kena musibah ini. Akhirnya kemudian orang tadi tidak jadi berangkat. Kenapa? Karena ada tanda-tanda gejala di situ. Takut
maka disebutkan di sini orang tersebut maka dia telah berbuat syirik. Jadi bagaimana Pak kalau misalnya kita mau berangkat, mau pergi ke tempat sesuatu, ternyata takut ya ada gejala tanda-tanda seperti itu, jalan terus atau ditunda? Pernah ngalamin nggak ada rasa takut seperti itu? Pernah ngalamin nggak? Mau berangkat ternyata waduh firasat ini, gelas jatuh, prang gitu kan? Yang biasanya seperti itu didukung oleh film-film itu, produser film itu bikin itu. Mau ada kejadian tertentu diiringi dengan gelas jatuh ke lantai, pecah. Nah, gelas jatuh ini, jangan-jangan tanda-tanda buruk. Udah nggak usah jadi berangkat. Itu masuk tatoyur bukan? Jenis tatoyur ini yang tidak diperbolehkan. Makanya kemudian kalau ada yang melakukan demikian, disebut dia telah berbuat syirik. Ini kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena yang menentukan semuanya itu adalah Allah. Lalu bagaimana kalau misalnya sudah terjadi terlanjur demikian? Kalau sudah terlanjur demikian, bagaimana caranya? Solusinya, bapak-bapak? Tentu bertaubat, kita mengakui itu adalah satu buah kesalahan. Satu buah kesalahan. Dan di sini disebutkan, ada riwayatnya, kalau sudah terlanjur terjadi seperti itu, bagaimana tebusannya? Bagaimana caranya? Yaitu ada doanya bapak-bapak. Seperti disebutkan di dalam kitab Tauhid ini, ada doanya, yaitu kalau misalnya sudah terlanjur demikian, maka kita ucapkan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la khaira illa khairuk, wa la ilaha ghairuk. Allahumma ya Allah, la khaira, tidak ada kebaikan, illa khairuk, kecuali kebaikan darimu, wa la khaira, dan tidak ada kesialan, tidak ada tatoyur, illa khairuk, kecuali kesialan darimu, wala ilaha, dan tiada Tuhan yang berhak disembah, illa ghairuk, kecuali Engkau. Nah, jadi seperti itu Pak ya. Ini sunnahnya, kalau bisa sih hafal ini. Ada yang sudah hafal ini? Doa ini dengan tidak melihat ya. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la khaira illa khairuk, wa la ilaha ghairuk. Ada yang sudah hafal Pak? Sudah? Allahumma, yuk kita baca sama-sama. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la khaira illa khairuk, wa la apa nih? Wa la ilaha illa ghairuk. Sekali lagi ya. Wa la ilaha ghairuk ya. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la khaira illa khairuk, wa la ilaha ghairuk. Masya Allah. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la khaira illa khairuk, wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu. Tidak ada kesialan, tidak ada tatoyur kecuali darimu. Dan tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ya, Masya Allah. Jadi doanya adalah seperti itu. Ada yang sudah hafal? Bapak sudah hafal Pak? Coba. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la khaira illa khairuk, wa la ilaha ghairuk. Masya Allah, luar biasa. Ini hadiah.
Oh ini, Masya Allah, boleh Pak, silakan mau langsung mengambil atau nanti langsung aja ya, nanti lupa kalau nanti. Silakan. Hadiahnya berapa biji nih? Satu. Silakan bisa memilih. Ya, mau sabun gift. Ini sponsor nih dari perusahaan. Atau Sunsilk. Masya Allah. Terima kasih kepada penatur ya, semoga pahalanya tetap mengalir, insyaallah. Luar biasa ini door prize-nya langsung dari perusahaan, dari syarikat yang besar. Jadi doanya adalah doa seperti itu, Pak. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la khaira illa khairuk, wa la ilaha ghairuk. Ya, Masya Allah. Itu kalau misalnya sudah terjadi, tapi insya Allah sudah tahu ilmunya Pak ya. Jadi kalau kita mau berangkat, mau hajatan, mau nikahin anaknya misalnya, kemudian aduh ini jangan di bulan inilah, bulan apes ini misalnya ini. Bulan kapit gitu misalnya, bulan apes. Tapi kalau misalnya begini Pak, jangan di bulan inilah, bulan ini misalnya lagi paceklik misalnya gitu kan, belum panen gitu kan, terus ekonomi lagi sulit gitu, hajatannya nanti aja lah misalnya, boleh nggak? Kenapa? Tapi nggak ada yang kondangan. Nanti nggak ada yang kondangan ya. Meskipun kalau di dalam Islam itu syariat itu maksudnya ngundang orang itu ya untuk ngajak makan, ya sudah khalas gitu, nggak usah ngasih sesuatu. Ya itu adalah satu buah tradisi adat di masyarakat kita. Ya, kita tidak sedang membahas itu, tapi sedang membahas kita bikin hajatan kemudian dengan alasan ada takut terjadi ini dan itu. Atau misalnya kita bikin hajatan takut, wah jangan bulan Januari. Wah langsung bilang, lu kenapa bulan Januari kamu tak tolir gitu misalnya. Bukan gitu, Januari soalnya banyak hujan. Nanti kita lagi baru pasang tenda udah terbang dulu gitu. Boleh nggak seperti itu? Kalau memang sesuatu yang terlihat ya, maka itu bukan termasuk dari tatayur. Tatayur itu sesuatu yang sifatnya adalah gaib, yang sifatnya adalah ghaib. Ya, di sini ada satu keterangan ya dari Imam Ahmad, hadis dari Al-Fadl bin Al-Abbas ya. Beliau mengatakan innamat tiyaratu ma amdoka aw raddaka. Sesungguhnya tiarah itu adalah yang menjadikan kamu terus melangkah atau mengurungkan niat dari keperluanmu. Terus melangkah atau mengurungkan niat. Jadi begitu. Ini kita terus atau enggak? Terus atau enggak ya? Terus atau enggak ya? Melihat dari gejala-gejala tadi, yang sesuatu yang gaib tadi, ya maka itu disebut dengan tiarah ya, atau tatoyur. Jadi asalnya adalah dari kata toyir tadi, burung tadi ya. Jadi dulu di zaman jahiliyah, sekali lagi disampaikan, dulu di zaman jahiliyah itu yaitu anggapan kesialan itu ditimpakan kepada burung ya. Kasihan sekali nasibnya burung ini, dianggap membawa sial ya. Ada burung ini, burung itu gitu. Nah itu keyakinan jahiliyah yang masih ada orang-orang sekarang meyakininya. Semoga kita semua dapat terhindar dari hal tersebut ya. Masya Allah. Sebelum kita tutup sesi ini, mungkin minta satu lagi, ada yang masih hafal doa tadi selain Bapak yang tadi? Ayo, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la khaira illa khairuk, wa la ilaha ghairuk. Ayo, nanti dapat mengambil hadiah dari syarikah ini. Dari syarikah
ada sabun, ada sampo. Silakan. Masya Allah, luar biasa. Silakan Pak, bisa mengambil. Ya, terima kasih, Masya Allah, luar biasa. Ya, kepada para donatur yang tetap semangat agar acara ini berjalan istiqomah dan meriah tentunya. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang banyak ya, dan ketetapan iman tentunya. Mungkin itu yang bisa disampaikan ya untuk pembahasan kita tauhid. Selanjutnya ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.